Shalom. Perkenalkan, nama saya Frederika Mula, NIM 221111878, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang asal-usul terjadinya Gunung Rinjani untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah teori dan apresiasi sastra di sekolah dasar. Asal-usul terjadinya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan juga merupakan rangkaian lingkaran api. Secara administratif, gunung ini berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Suatu hari, Dewi Anjani diingatkan oleh Pati Songan akan pesan kakeknya Nabi Adam supaya mengisi pulau baru itu dengan cara mengubah sekelompok jin bangsawan menjadi manusia. Ini merupakan kisah mengenai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok. Nama lain Dewi Anjani adalah Dewi Rinjani. Dia adalah anak Raja Datu Tuan dan Dewi Mas, Raja di Lombok. Pada awalnya, sang raja dan permaisuri hidup aman dan tentram, tetapi mereka sering bersedih karena belum dikaruniai anak. Sang raja kemudian memohon izin permaisuri untuk menikah lagi. Raja Datu Tuan kemudian menikah dengan Sunggar Tutul, putri dari Pati Awur. Dengan kekuasaan Tuhan, Dewi Mas yang mulai tersingkirkan tiba-tiba hamil. Sunggar Tutul iri melihat kehamilan Dewi Mas. Dia memfitnah Dewi Mas sehingga sang permaisuri diusir dari istana. Dewi Mas tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nakoda. Kemudian nakoda itu membawa Dewi Mas ke Bali. Setelah sampai pada waktunya, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang laki-laki bernama Raden Nuna, putra Janjak, dan perempuan bernama Dewi Rinjani. Saat mereka mulai tumbuh dewasa, mereka bertanya kepada ibunya, "Siapakah ayah mereka?" Dewi Mas menyampaikan bahwa ayah mereka adalah Datu Tuan, seorang raja di Lombok. Raden Nuna, putra Janjak pun berangkat ke Lombok untuk menemui ayahnya. Pada awalnya mereka berperang, tetapi dengan terdengarnya bisikan gaib dari angkasa, sang raja mengetahui bahwa yang diajaknya berperang adalah anaknya sendiri. Mereka akhirnya berdamai dan Raja Datu Taun menjemput Dewi Mas ke Bali. Raden Nuna putra Janjak pun kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara itu, sang ayah dan putrinya Dewi Rinjani menyepi di puncak gunung, bersemedi. Disinilah kemudian Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus menjadi ratu. Sejak saat itulah gunung itu disebut Gunung Rinjani. Suatu waktu, Dewi Indradi asik membuka cupu manik itu. Dewi Anjani melihatnya dan ingin memilikinya. Dewi Indradi terpaksa memberikannya dengan pesan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Namun, Anjani tidak mematuhi pesan ibunya. Saat Anjani membuka cupu manik itu, Subali dan Sukriwa melihatnya. Adik-adiknya juga menginginkan
cupu manik tersebut dan mengadukannya kepada Resi Gotama. Sang Resi pun terkejut dan bertanya kepada Dewi Indradi tentang asal-usul cupu manik. Sang Dewi tidak dapat menjawab, hanya berdiam seperti patung. Resi Gotama dengan kesal mengucapkan, "Mengapa istrinya diam seperti patung?" Sang Dewi pun berubah menjadi patung. Resi Gotama membuang cupu manik dan barang itu jatuh ke sendang. Cupunya jatuh ke sendang Nirmolo, maniknya jatuh ke sendang Sumala. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.